Anjas Pedas. Setelah terlihat malas-malasan mengembangkan HP mereka setelah Pixel 4 dan Pixel 5, kali ini Google membuktikan keseriusannya lewat HP terbarunya yaitu Pixel 6 Pro. Mungkin karena melihat HP di luar sana pada ngeluarin inovasi yang seru-seru. Makanya di Pixel 6 Pro ini nih, hype-nya lumayan tinggi karena akhirnya ada update yang berasa beda banget dari sisi hardware. Setelah 3-4 tahun, dari desainnya, layarnya, chipsetnya, kameranya, softwarenya, hampir semuanya dapetin upgrade yang loncat. Bukan cuma maju satu langkah joing tapi loncat. Jika melihat dari segi desainnya saja sudah kelihatan jauh beda sama HP Pixel sebelumnya. Bahkan tidak ada HP lain yang desainnya mirip kayak Pixel 6 Pro. Satu bar item di bagian belakang atasnya untuk menempatkan kameranya yang disusun berbaris, bakal kelihatan mencoloklah buat orang yang lihat. Bakal langsung ngerti kalau itu HP Pixel. Soal suka nggak suka, itu selera ya. Saya pribadi sih suka-suka saja, karena saya udah keseringan lihat bentuk kamera yang desainnya kayak boba atau kotak di sebelah kiri atas yang simple doang. Sedangkan ini beda, ini desain yang lumayan seger dan sekali lagi nggak sama kayak yang lain, tapi nggak terlalu radikal kayak Xiaomi Mi 11 Ultra yang blok hitam di belakangnya super luas. Feel pegang Pixel 6 Pro pun akan terasa mahal. Kaca yang dipakai udah Gorilla Glass Victus semua depan dan belakang, framenya aluminium, dan bobotnya masih terasa wajar buat HP ini yaitu 210 gram. Fitur-fitur yang bikin dia berasa kayak HP mahal juga nggak ada yang ditinggalin, mulai dari stereo speaker, IP68, sama wireless charging juga udah support. Google kelihatan serius bikin HP mahal yang sebenarnya gak terlalu mahal-mahal banget sih kalau lihat harga dolar. Aslinya, $899 atau sekitar 13 jutaan, setara kayak Samsung Galaxy S. Google Pixel 6 Pro tentu aja udah dibuat ciamik juga dengan panel AMOLED, refresh rate 120 Hz yang bisa naik turun menyesuaikan sama apa yang lagi ditampilkan, karena dia LTPO. Dengan ukurannya 6.71 inci, resolusinya pun tajam di 1440x3120 pixel. Tajam banget malahan. Gambar-gambar yang ditampilkan di HP ini sudah jelas bakal kelihatan sedap ya. Warnanya cerah, hidup, scrolling berasa mulus. Responnya kenceng, gambarnya juga tajam. Cuma, menurut kami ada dua kelemahan yang lumayan nyebelin dari Pixel 6 Pro ini. Yang pertama speed sensor sidik jarinya nggak kerasa ngebut-ngebut banget, nggak kayak HP mahal. Kedua resolusinya yang tajam tadi, 1440p, udah fix harus 1440p terus, gak ada settingan buat nurunin resolusi ke 1080p atau 720p kayak HP lain semacam Samsung atau apa. Di HP ini wajib tajam. Dan itu aneh karena Google yang kuat di software, gak ngasih pilihan yang fleksibel dan efeknya jelek buat baterai nih HP. Walaupun maksudnya mungkin bagus ya buat konteksnya nih. Dilansir dari salah satu sumber, hasil pengujian pas pakai buat jadi Maps selama 33 menit, baterainya udah kesedot 8%. Artinya dalam 1 jam dia kemakan 16%. Terus buat TikTokan 1 jam, 17% dan itu terhitung boros. Biasanya TikTokan 1 jam di HP lain itu 10% lah paling atas. Buat HP dengan baterai 5000 mAh, itu boros dan kemungkinan itu karena layarnya yang dipaksa tajam. HP lainnya biasanya 1080p doang kan. Jadi HP ini bakal lebih sering minta dicas pas udah sore-sore atau malam biar bisa lanjut dipakai. Kurang bikin tenang lah. Mudah-mudahan kedepannya Google bakal ngasih update biar usernya bisa milih mau set layarnya ke 1440p atau 1080p. Mereka terlalu fokus sama Android 12 murni yang filenya juga berasa beda dari UI Android custom lain.
Misalnya dari sistem material lu, yang bakal menyesuaikan tone warna UI kita sama wallpaper apa yang lagi kita pakai. Kalau misalnya wallpaper kita lagi dominan warna merah, slider-slider sampai ke tombol di UI-nya juga bakal berubah jadi merah. Dan tentu saja ini kita bisa custom manual, kalau gak pengen auto gitu warnanya bisa kita atur sendiri. Sistem widgetnya juga kayak lebih diseriusin lagi di Android 12 ini biar juga lebih rapi dan menarik mata, biar lebih setara sama widget di iOS lah. Quick settingnya juga terasa segar. Walaupun kalau buat ini, saya lebih seneng sama model lama yang bulet kecil aja sih. Apalagi kalau pengen matikan atau hidupkan Wi-Fi dengan sekali klik. Di sini gak bisa harus klik 2 kali, pertama klik Wi-Fi-nya dia bakal masuk daftar dan harus pilih mana yang mau dimatiin. Tidak langsung otomatis, mending daftarnya tuh keluar pas tombolnya kita tahan. Bakal juga, HP refresh rate murah, paling dicari 3. Dapur pacu HP Google Pixel 6 Pro spesifikasi HP Google Pixel 6 Pro Indonesia. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Dari tadi lumayan banyak bahas software ya, sekarang kita bahas hardware-nya. RAM dari Pixel 6 Pro ini 12 GB. Sudah aman banget dengan memori internal yang bisa dipilih dari 128 sampai 512 GB. Yang menarik dari HP ini adalah chipsetnya juga benar-benar beda dari HP lain. Namanya Google Tensor. Kayak dirancang buat Google khusus gitu ya. Cuma produksinya bukan si Google, tapi kerjasama dengan Samsung. Kalau dilihat dari skoran tutunya, chipset Tensor ini masih lumayan kalah dari chipset flagship lain kayak Snapdragon 888 ya. Mungkin dari sananya Samsung memang belum bisa bikin chip HP sekenceng itu ya. Soalnya Exynos juga kayak gitu. Set ini pas dites main game sih, kalau buat game kayak PUBG, sudah aman banget, 60 FPS rata bisa dapet. Tapi kalau udah main Genshin di settingan medium, performa yang didapat masih naik turun antara 30 FPS ke 50 FPS. Intinya chipset Google Tensor itu secara performa memang bisa banget dipakai buat main game berat, walaupun belum bisa seluar biasa Apple Bionic, walaupun kayak dirancang khusus gitu ya. Google pasti bakal ngasih alibi kalau Tensor itu nggak sekedar cuma fokus ke performa tapi bagian lain juga kayak kemampuan AI dan lain-lain. Makanya fitur-fitur kayak Magic Eraser, yang pintar banget bisa deteksi objek yang nggak perlu ada di foto, terus bisa ilangin, bisa jalan dengan mulus di Pixel 6 Pro itu udah permainan chip banget. Dan ngomong-ngomong kualitas foto, mari kita bahas kameranya 4. Kamera Google Pixel 6 Pro spesifikasi HP Google Pixel 6 Pro Indonesia. Kalau berbicara kualitas kamera di Pixel 6 Pro ini, pertanyaannya bukan bagus atau enggak lagi. Pasti bagus. Tapi seluar biasa apa kameranya? HP ini pakai 3 kamera, kamera utama 50 MP terus ada kamera telefoto 48 MP dengan 4x optical zoom dan kamera 12 MP ultra wide. Dan kamera tersebut kepake semua, nggak ada yang nggak guna. Kamera depannya 11.1 MP. Kualitas fotonya sedap banget. Walaupun memang gambarnya nggak kelihatan senatural iPhone-nya. Pixel 6 Pro ini lebih kontras. Warnanya tuh lebih dinaikin, tapi kontrasnya Pixel ini dari dulu berasa bener aja kayak Google tuh bisa nemuin racikan yang pas biar mata orang itu bisa dimanjain. Nggak perlu diutak-atik lagi udah bisa langsung dipamerin dan bikin orang nanya itu foto pakai kamera apa? Pixel ya? Ya saking khasnya dan saking bagusnya auto Pixel. Cuma, kalau ditanya apakah hasilnya kelihatan loncat dari HP Pixel yang kemarin, berasa sedikit lebih tajam saja termasuk kamera ultrawide sama telefoto yang lebih bagus. Mau ultrawide, mau telefoto, mau di dalam ruangan, mau malam-malam, semuanya jempolan. Yang mungkin bakal agak nimbulin perdebatan, kamera Pixel ini pas lagi motret malam-malam, dia kayak auto terang.
Walaupun udah malam, walaupun aslinya gelap, foto dari Pixel jadi berasa agak lebay, walaupun sekali lagi yang sudah diproses itu lebih enak di mata. Kualitas perekaman video Pixel ini bagus, stabil dan warnanya juga enak. Cuma kadang masih kayak ada noise sama fokusnya itu nggak bisa sestabil iPhone gitu. Memang bagus buat Android, cuma kalau buat kamera belakang iPhone masih juaranya sih. Dari dulu, dari Pixel yang awal pun perekaman videonya memang nggak bisa sebagus iPhone. Bahkan juga, daftar HP iPhone turun harga. Kesimpulan dari spesifikasi Pixel 6 Pro, spesifikasi HP Google Pixel 6 Pro Indonesia. Walaupun Pixel 6 Pro HP yang bagus, kita harus akuin kalau ini bukan HP terbaik juara satu dibanding HP dari Samsung, Apple, Oppo. Pixel 6 Pro HP yang bagus banget tapi tetap punya kelemahan di baterainya, itu yang paling berasa dan lumayan bikin hati kurang tenang lah. Yang sebenarnya ada potensi dikembangin Google lewat update software. Mungkin bisa di-enable gitu buat 1080p atau apa. Nya juga bisa jadi lebih oke lagi karena lewat update software, karena Google memang kuatnya di sana. Yang pasti kameranya yang bagus banget ndak cukup buat bikin calon pengguna yakin buat jadiin dia daily driver ya, karena sekarang situasinya udah beda sama 3 atau 4 tahun lalu. Dulu HP Pixel didewakan banget karena kameranya itu bener-bener nggak ada yang bisa nandingin, no debat banget. Tapi sekarang, sudah ada iPhone yang kameranya nggak kalah bagus. Dan ada Samsung yang kameranya juga bagus walaupun nggak sebagus itu, tapi nggak jauh-jauh banget. Walaupun Pixel masih bisa dibilang juara satu di kamera, tapi selisihnya sama HP yang juara nomor 2 atau 3 udah tipis, nggak sejauh dulu lagi. Sekarang keunggulan kameranya nggak cukup buat bikin kita tutup mata sama kelemahan baterainya yang damagenya lebih berasa pas dipakai sehari-hari. Semuanya gara-gara iPhone lah. iPhone tuh berkembangnya cepet banget sementara Pixel ada sedikit. Jadi udah agak kesusul. Jadi nggak bergantung sama Pixel lagi sih. Dan itu bagus sih. Saling susul-susulan. Demikian review buat